Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rista Amelia dengan NIM 86026762. Program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, mata kuliah Pancasila dengan kode MKWN 4110. Berikut penjelasan singkat saya mengenai pelajaran tentang sejarah Pancasila bagi generasi muda. Tahukah kalian bahwa Pancasila yang kita hafal setiap hari ternyata lahir dari proses yang panjang dan penuh perjuangan? Pada tanggal 1 Maret 1945, dibentuklah sebuah badan yang bernama BPUPKI, yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI ini dibentuk oleh pemerintahan Jepang dan dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Kosakai. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia sekaligus merumuskan dasar negara. BPUPKI kemudian mengadakan sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dalam sidang ini, beberapa tokoh menyampaikan gagasannya tentang dasar negara. Muhammad Yamin mengusulkan 5 asas, Supomo menyampaikan konsep negara integralistik, dan pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno memperkenalkan istilah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Setelah sidang tersebut, dibentuk Panitia 9 yang bertugas untuk merumuskan hasil pemikiran-pemikiran para tokoh. Nah, pada tanggal 22 Juni 1945 didapatlah hasil, yaitu Piagam Jakarta sebagai rumusan awal Pancasila. Namun, dikarenakan Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya, demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, maka dilakukanlah perubahan dari isi Piagam Jakarta agar dapat diterima oleh seluruh rakyat Indonesia. Akhirnya, pada tanggal 18 Agustus 1945 melalui sidang PPKI, Pancasila resmi ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia dan tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dari peristiwa penting ini, kita bisa melihat nilai-nilai Pancasila yang sangat kuat. Pertama, nilai persatuan. Karena para tokoh bangsa mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang kedua, nilai musyawarah. Karena semua keputusan diambil melalui diskusi dan pertimbangan bersama. Yang ketiga, nilai toleransi. Karena adanya perubahan menunjukkan sikap saling menghargai perbedaan demi kebaikan bersama. Lalu, pelajaran apa yang dapat kita ambil sebagai generasi muda? Kita harus menyadari bahwa perbedaan itu adalah kekuatan, bukan kelemahan. Di sekolah, kita bisa menerapkan nilai-nilai musyawarah saat bekerja kelompok. Dalam pergaulan, kita harus saling menghargai teman yang berbeda pendapat, agama, suku, atau budaya. Dan yang terpenting, kita harus menjaga persatuan dan tidak mudah terpecah oleh konflik. Jadi, Pancasila bukan hanya sekedar hafalan, melainkan pedoman hidup yang harus kita terapkan setiap hari. Dengan memahami sejarahnya, kita akan lebih menghargai perjuangan para pahlawan. Mari, kita jadi generasi muda yang menjaga nilai-nilai Pancasila dan terus memperkuat persatuan Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.